Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Guru Honorer Tanah Air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya mau menyampaikan satu informasi penting, yaitu tentang perekrutan P3K tahun 2022 ini. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana dengan P3K 2022? Sebagaimana banyak informasi yang beredar bahwa ada masa kerja tertentu yang akan diangkat menjadi P3K atau bisa ikut dalam hal perekrutan P3K 2022. Nah, masa kerja berapakah yang bisa diangkat P3K 2022? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton video ini dan juga bagi teman-teman atau bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Langsung pada informasinya. Pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023, tahun depan, yang mana batas finalnya penghapusan honorer ini yaitu tanggal 28 November 2023 ke depan. Dalam surat edaran terbarunya, Kemenpan RB menyatakan bahwa pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penghapusan tersebut dinilai sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 mengenai pengangkatan pegawai non-ASN menjadi calon PNS yang melarang adanya perekrutan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan pegawai non-ASN juga tertuang dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lantas apakah pegawai non-ASN bisa diangkat jadi P3K meski masa kerjanya baru 1 tahun? Bila merujuk pada surat edaran bernomor B-1511-M.SM.01.00 disebutkan bahwa non-ASN yang telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun syaratnya, pegawai non-ASN diangkat jadi P3K selengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Dan keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini merupakan perkembangan baru Bapak Ibu ya, tentang edaran Menpan RB. Kalau dulu minimal masa kerjanya 3 tahun, sekarang minimal masa kerjanya 1 tahun. Nah, kalau dulu ya itu SK dari pimpinan unit kerja itu tidak berlaku untuk pengangkatan P3K, dan untuk perubahannya kali ini itu berlaku ya. Itu perkembangan terbaru. Pemerintah menegaskan bahwa upaya penataan status tenaga non-ASN di pemerintah pusat maupun daerah merupakan langkah strategis dalam rangka membangun SDM aparatur sipil negara yang lebih profesional dan sejahtera serta dapat memperjelas aturan dalam proses rekrutmen. Dalam surat edaran bernomor 1511 garing M TTSM 01.00 2022
Ditegaskan kembali kepada pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan dikeluarkannya surat edaran nomor B garing 1511 garing M SM 0100/2022 adalah sebagai tindak lanjut surat Menpan RB nomor B garing 185 garing M SM 02.03/2022 perihal status kepegawaian di instansi pemerintah yang mewajibkan hanya ada dua saja, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut berarti bahwa tidak boleh ada lagi tenaga pegawai non-ASN di instansi pemerintah mulai tahun 2023 ke depan, tepatnya November atau akhir tahun 2023 ke depan, sesuai dengan program pemerintah dalam hal penghapusan tenaga honorer. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.